saya berbicara tentang Bapak Haji Muhadi Abdus Salam sebagai orang baru, saya berkenal dengan beliau itu yaitu sekitar tahun 63. Kemudian saat itu adalah saya ke Ponorogo dalam rangka mencari dana dukungan untuk pementasan drama Siti Masitoh di Madiun. Ringkasnya begitu. Dengan begitu saya diperkenalkan dengan beliau-beliau, termasuk Bapak Muhadi Abdus Salam, yaitu tokoh Muhammadiyah yang di sini. Saya terkesan pada saat itu berbagai petunjuk yang dikemukakan, sehingga selanjutnya setelah saya lulus, yaitu dari kuliah saya tahun 65, Agustus 65, saya ke Ponorogo, lalu saya lebih berkenalan lagi kepada Pak Muhadi Abdus Salam. Saya menjadi guru di SPG pada waktu itu. Kantornya itu di sekarang SMP 6 itu. Pada saat itu kami banyak bergaul, bersilaturahmi, bahkan bersama-sama dengan bekerja begitu sambil berdakwah, apalah namanya itu, dengan orang Depak. Kemudian juga saya mengenal bahwa Pak Muhadi itu adalah tokoh Muhammadiyah, bahkan pendirinya, sesepuh. Jadi pada angkatan beliau, tentu saya akan mengatakan siapa-siapanya tidak akan mungkin. Beliau menjadi orang yang diidolakan, tentu yang saya kenal berangkat dari tadi yang akan saya katakan, Quran Surat Yusuf 108, yaitu kepribadian beliau adalah kepribadian Al-Quran yang saya kenal gitu ya. Muhadi Abdus Salam lahir di kota Ponorogo 15 Maret 1932. Tinggal di Jalan Semeru nomor 32. Beliau memulai pendidikan formalnya di SD dan lulus tahun 1943. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri dan lulus tahun 1950. Setelah lulus dari SMP, Muhadi Abdus Salam masuk di Semeya Negeri dan lulus tahun 1953. Setelah lulus dari Semeya Negeri, beliau masuk ke perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus tahun 1956, dan S2 di Universitas Pajajaran, lulus tahun 1962. Muhadi Abdus Salam menikah dengan Mas Rita di Nganjuk 19 November 1957. Dari pernikahannya, Muhadi Abdus Salam dikaruniai 5 orang anak, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya, jadi Pak Muhadi Abdus Salam itu adalah salah satu perintis berdirinya Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Posisi beliau waktu itu adalah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Karena itu secara organisatoris, karena Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini memang diinisiasi oleh pimpinan daerah, maka kemudian beliau secara organisatoris otomatis yang bertanggung jawab bagaimana mewujudkan cita-cita dari warga Perserikatan Muhammadiyah Ponorogo untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan tinggi. Sehingga di dokumen-dokumen pendirian, beliau adalah salah satu yang memang menghadap ke pihak notaris untuk bertindak atas nama Persyarikatan Muhammadiyah
yang waktu itu memang beliau jadi ketua PDM itu menandatangani, sehingga secara legal formal memang keberadaan beliau memberikan makna yang sangat berarti, sangat dalam sekali bagi berdirinya Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian lebih dari itu, setelah berdiri, rektor definitif waktu itu kan Kepala Kantor Wilayah Depak Jawa Timur almarhum Bapak Dr. Mahmud Suyuti. Nah, sementara selaku Ketua Badan Pembina Harian atau mewakili yayasan, otomatis diminta waktunya untuk mendampingi Pak Rektor waktu itu adalah Pak Wahdi Abdus Salam. Jadi sejak tahun 86 kurang lebih sampai ya sekitar pertengahan atau bahkan di akhir tahun 90-an lah. Jadi hitungannya lah kurang lebih sekitar 10 tahun lebih barangkali beliau bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo secara langsung merintis dan mendampingi Pak Rektor waktu itu dan sivitas akademika untuk mengawal supaya universitas ini berdiri atau eksis. Dan beliau termasuk memang satu-satunya tokoh ya, senior maksud saya yang memang masih sugeng, masih hidup sampai dengan sekarang di sepantaran beliau atau seusia beliau. Muhadi Abdus Salam menaruh harapan besar kepada generasi muda Muhammadiyah Ponorogo. Beliau berharap anak-anak muda Muhammadiyah mampu mengamalkan ilmunya dalam rangka memperjuangkan persyarikatan. Menurutnya, berjuang di Muhammadiyah tidak cukup dilakukan melalui amal usaha yang bergerak di bidang perekonomian. Akan tetapi, di bidang pendidikan harus menjadi inti aktivitas sebagai upaya persiapan generasi penerus. Dari sanalah, gagasan pendirian Universitas Muhammadiyah Ponorogo mulai digulirkan. Beliau merasa bahwa upaya untuk mengembangkan persyarikatan di samping menggunakan sisi ekonomi dan dakwah itu lewat pendidikan, dan sangat potensial Ponorogo untuk bisa berdiri universitas, karena waktu itu memang sudah ada 3 fakultas. Yang pertama IAIM, Institut Agama Islam Muhammadiyah Ponorogo cabang Surakarta, itu berdiri tahun 1968. Kemudian tahun 1975 berdiri FIS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Malang di Ponorogo. Kemudian tahun 1979 berdiri FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang di Ponorogo. Nah, bermodal 3 fakultas tadi, beliau sangat menginginkan bagaimana seandainya di Ponorogo ini berdiri universitas. Beliau ini sebagai ketua panitia pendiri Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, kebetulan waktu itu saya mendampingi sebagai sekretaris beliau dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kita betul-betul merasakan betapa
motivasi beliau, semangat beliau. Untuk berdirinya Universitas Muhammadiyah ini, saya minta maaf ya, berkokel dengan apa senangnya, bagaimana beliau itu memotivasi kita. Saya waktu itu masih muda. Nah, ketika beliau menjabat sebagai ketua badan pembina harian atau ketua yayasan kalau di perguruan tinggi yang lain, saya kira pikiran-pikiran beliau yang menginspirasi barangkali angkatan-angkatan muda, generasi pertama, dalam hal ini angkatan saya, itu adalah pikiran-pikiran beliau yang jauh ke depan gitu ya, yang sangat apa istilahnya visioner gitu ya di dalam mengelola dan menata ilmu ini, terutama dari sudut pandang bahwa membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi itu harus diletakkan dalam prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam pandangan-pandangan seperti itulah saya kira beliau termasuk salah satu orang yang cukup concern ya, cukup punya perhatian bagaimana mendorong seluruh sivitas akademika waktu itu agar mengelola kampus ini secara modern. Bapaknya itu seorang yang sabar sekali. Orang yang sabar sekali, jadi sabar gitu loh, sabar tidak pernah marah ya, sabar dengan anak-anaknya itu juga sabar sekali gitu. Sekarang itu sedang sakit banyak, keluar masuk rumah sakit, umurnya sudah 85, 86. Saya 80. Saya itu ketemunya dengan Bapak di Jogja, di UI, Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa di sana, saya juga mahasiswa di sana, di UI Jogja. Saya orang Nganjuk, bapaknya Bapak. Saya dengan bapaknya itu memang ya satu tujuan, yaitu memang di dalam Al-Quran kan disebutkan beramal soleh, niatnya beramal soleh. Jadi bapaknya jadi pimpinan Muhammadiyah, saya menjadi pimpinan Aisyah. Jadi pernah bersama-sama PDM-nya Bapak, PDA-nya saya gitu. Jadi saya dengan bapaknya tuh, bapaknya ngurusi mendirikan SMA, ngurusi supaya ya generasi penerus itu besok juga
menjadi generasi yang baik betul, karena beramal soleh itu harus niat dengan pertama ikhlas, kedua berilmu. Jadi harus ikhlas dan harus berilmu. Jadi apa namanya, kalau tidak ikhlas tidak ada pahalanya. Jadi yang bapaknya itu ikhlas begitu itu, dan harus berilmu karena ilmu itu merupakan oksigen bagi manusia. Jadi ya biar ingin membuat angkatan muda atau generasi penerus besok juga beramal soleh dengan berilmu itu. Jadi biar juga mau beramal soleh tapi juga berilmu. Oleh karena itu ya bapaknya juga mendirikan sekolah-sekolahan itu. Lalu saya ngurusi sosial rumah sakit, panti asuhan tunanetra itu ya generasi saya waktu tadi ketua itu mendirikan panti asuhan tunanetra itu sampai sekarang sudah besar sekarang itu. Sekarang menjadi apa namanya, tambah panti jompo apa itu. Jadi apa namanya, niatnya begitu tuh, berdua memang benar begitu tuh. Alhamdulillah itu juga sudah merasakan hasilnya bagaimana anak saya 5 itu juga sudah menjadi anak yang artinya ya sekolahnya ya apa namanya semuanya sarjana, ya sudah hidupnya juga boleh dikatakan ya hidupnya ya sudah mapan-mapan gitu. Jadi itu saja sudah merasa apa namanya hasil dari Allah, bukan pahala dari Allah gitu. Filsafatnya air kan, Seperti air gitu. nah, seperti air itu, maju terus, pantang mundur, jangan takut, berbiasa itu. Nah, kalau menghadapi tantangan, bukan tantangan lagi, ya maju terus, pantang mundur gitu. Maju terus, pantang mundur. Itu. Nah, maju terus. Nuriten itu tidak ada istilah ya itu harus maju.